Iya, Mbak Nadine. Apa Apa kabar? kabar nih? Baik, Baik. alhamdulillah. Ketemu lagi kita nih di program Break Time IDX Channel. Iya nih. Mas Rio, kita kan hari ini membahas tentang sektor teknologi ya. Ini cukup menarik sekali nih. Nah, Aha, iya. dengan sejumlah sentimen global yang terkait, apa sih sebenarnya dampaknya pada saham teknologi di Indonesia? Sebenarnya sih kalau saya lihat ya, sebenarnya di Indonesia sendiri udah turunnya juga udah cukup lama dan bisa dibilang udah duluan juga gitu. Kayak kemarin kita lihat harga saham Meta Facebook itu kan turun 20%-an karena revenue-nya turun, lalu laba bersih juga turun banyak. Nah, di Indonesia pun juga kalau teman-teman ngelihat saham-saham teknologi mulai dari apa ya? Dari bank digital misalnya, Arto, BNBA, BBYB, BBHI itu udah banyak turun. Lalu lagi yang dulu beken kayak Mari, lalu ada UVCR, ada MTEK, DCI itu juga pada turun semua. Jadi kelihatannya memang trennya lagi barengan nih, Mbak Nadine. Tren lagi barengan. Kalau di Amerika kita lihat lebih karena misestimate dari earning dia plus kompetisi ya. Kalau kayak Meta tuh kan ada kompetisi dengan TikTok tuh. Nah itu di sana. Tapi kalau di Indonesia market kelihatannya lebih ngelihat menunggu hasil. Jadi yang dulu dibilang bagus, bener nggak sih labanya sekarang beneran bagus? Setidaknya penjualan dulu, penjualannya bagus nggak? Baru nanti turun lihat labanya. Kurang lebih gitu mbak. Oke, baik. Jadi sebenarnya saham sektor teknologi luar itu lagi banyak mengalami penurunan karena pendapatan Q3-nya mereka ya, Mas Rio ya. Pendapatan Q3 lalu sentimen juga ya dari sentimen juga gitu loh. Jadi karena istilahnya apa ya? Istilahnya karena ada satu yang jelek, orang akan jadi khawatir, oh ini gimana yang lainnya, yang lain dan lain sebagainya. Karena yang jelek itu kan yang gede gitu loh di Facebooknya gitu kan, kayak gitu mbak. Oke, jadi mungkin istilahnya panik TP kali ya, Mas Rio ya, benar ya. Iya. Yang menarik pekan lalu ini ada terjadi salah satu chat internasional mengalami error dan penurunannya tajam sekali pada saat itu ya, Mas. Itu sangat Waduh. mempengaruhi sekali ya, Mas Rio ya. Wah, iya itu kita lihat ya kalau pas itu dia ngehang jaringan yang lain, aplikasi lain tiba-tiba orang berbondong-bondong pakai gitu kan ya. Tiba-tiba jadi new user. Jadi memang itu impact banget. Itu impact banget gitu loh. Dan mungkin orang akan orang jadi panik. Kenapa? Ini produknya udah dipakai semua orang, udah disukai semua orang, tapi kok salesnya masih menurun, labanya masih anjlok. Nah, orang jadi bertanya-tanya gitu loh. Yang bagus gitu aja jelek gitu loh, apalagi yang lebih kecil-kecil gitu mbak. Ya benar, aduh kalau udah banyak disukai dan dipakai itu benar-benar harus dijaga sekali ya untuk maintenance-nya. Nah, Mas, salah satu saham teknologi kita nih yang sangat menjadi Hmm. perhatian adalah Goto. Nah, Iya. terlebih lagi diinformasikan masa lock up-nya berakhir di 30 November 2022. Gimana Hmm. nih sebagai pandangan Mas Rio untuk mencermati saham tersebut? Jadi kalau kita lihat ya itu memang sesuatu yang jadi sentimen kurang bagus untuk market, walaupun memang itu udah normal-normal aja gitu loh, karena orang udah tahu nanti November ini akan ada pembukaan lock up periodnya seperti itu. Tapi memang akhirnya apa? Akhirnya orang yang punya saham Goto dari awal dan pengen jualan dan gregetan, aduh nih saham turun-turun terus tapi nggak bisa dijual gitu ya. Tadinya nilai berapa jadi tinggal berapa gitu. Mungkin mereka akan uh, melakukan penjualan. Tapi biasanya kalau harganya udah turunnya lumayan banyak kan, kalau kayak Goto itu kan sekarang udah di harga 190-an ya. Biasanya sih orang jadi sayang gitu loh. Ah sayang juga jual udah murah gitu loh. Jadi misalnya dulunya yang value-nya let's say misalnya nih ada karyawan dapat MSOP nilainya bisa 100 juta misalnya. Sekarang tinggal 40 juta. Dia juga kami mikir, ah udahlah 40 juta biarin aja deh. Jadi tetap ada kondisi seperti itu. Beda kalau lock up-nya itu ketika harga tinggi, orang pasti akan lebih berbondong-bondong jual daripada kalau lock up open lock up period itu di harga rendah gitu, Mbak. Biasanya sih seperti itu. Oke, baik, mengerti. Jadi kayak karena harganya udah cukup sangat murah, jadi ah ya udahlah biarin aja.
besok naik Ah, atau bagaimana, ya udah gitu ya ya. ditunggu aja deh gitu loh. Atau mungkin kalau Hmm. misalnya percaya sama company-nya gitu ya, apalagi misalnya mereka kan di dalam Gojeknya itu, Gojek Tokopedia itu sendiri kan, mendingan nambah lagi. Mereka pasti lebih ke psikologisnya di sana. Ya, baik, baik, baik. Saya akan melakukan hal yang sama juga ketika kalau ada di posisi itu. Nah, Mas, untuk prospek saham Goto nih, perkiraan ya, ini masih perkiraan. Setelah lockup berakhir, ini arahnya kemana ini? Oke. Sebenarnya kalau ngelihat kondisi sekarang, dia itu kalau bicara harga market ya, itu sebenarnya udah di level support sih. 180 itu kan terendah Mei kemarin ya, bulan Mei itu kan sempat 180 dan sekarang udah di kisar 180. Itu secara market movement, secara teknikal itu sebenarnya jadi area support kuat gitu loh. Jadi ada support kuat. Jadi selama Goto itu bisa bertahan di atas 180, lebih cenderung menguat rebound daripada dia terus melanjutkan penurunan gitu, mana nih. Oke, baik. Jadi kalau misalnya ternyata 180 menembus support ke bawah nih, tidak bertahan di 180. Support selanjutnya itu berada di titik berapa, Mas Rio? Nah, itu susahnya. Karena ini baru IPO, belum ada historis harga yang lebih murah. Oke, baik. Jadi kita belum bisa melihatnya by chart maupun untuk support-supportnya ya, Mas Rio ya. Tapi paling paling kalau bisa Mhm. di misalnya kita pakai beberapa parameter, enggak lah 180 kuat lah. Udah deh. Oke, baik. Nanti kita akan bahas yang lebih menarik lagi aja ya. Nah, Oke. Mas, kalau kira-kira dengan prospek saham buka bagaimana nih, Mas? Untuk sisi fundamental dan teknikalnya. Buka. Well, ya sebenarnya bisa dibilang buka itu menang banyak dalam hal IPO-nya sukses, lalu dia kan akuisisi BBHI ya di harga kalau nggak salah 500-an, which is harga BBHI waktu itu udah sempat 8 ribuan. Jadi secara pembukuan investasinya untung seperti itu. Eh, Secara operation kita faktanya melihat bahwa buka itu tidak ada apa ya, kita nggak mendengar lebih banyak aplikasi Bukalapak di sekitar kita kan seperti itu. Jadi pada dasarnya bagi saya masih gitu-gitu aja gitu loh sebenarnya kalau secara bisnis. Tapi kalau secara investasinya, well, harga BBHI mungkin akan menjadi salah satu driver dari profitability Bukalapak ke depan gitu, Mbak. Iya, saya Jadi kalau saya sih sempat. netral sih, saya netral sih untuk di situ. Karena harga juga udah murah banget. eh Ya harusnya sih posisinya netral akan lebih lebih masuk akal daripada posisinya bearish sih. Oke, baik. Saya juga sempat membaca sekilas tentang prospektus fundamentalnya buka ya akhir-akhir ini. Hmm. Jadi mereka itu mendapatkan sebenarnya mereka masih dilaporkan dalam kondisi merugi, tapi sebenarnya Hmm. mereka itu tercatat untung karena dari investasi ke BBHI tersebut ya, Mas Rio ya. Yes, betul banget. Kira-kira Mas Rio tahu nggak itu selang waktu berapa lama atau bagaimana gitu? Maksudnya mereka berinvestasi di BBHI, Uh, nggak ada nggak ada, terms yang kita ketahui sih nggak ada di terms yang sana. diketahui. Nggak ada Oke, baik. ketahui. Tapi Kalau istilahnya dulu tuh kan dia keluar uang, kalau nggak salah ya dia keluar uang 1 triliun, langsung value-nya di hampir 20 triliun, hampir 11 atau 12 triliun karena selisih harga BBHI tersebut. Jadi ya itu keuntungan ini dia, investasi dia. itu keputusan terbaik untuk buka mungkin ya saya rasa. Nah, Mas Rio, kalau secara teknikal lagi bagaimana nih bukanya? Apakah ada pattern yang terbentuk atau titik support dan lainnya? Enggak sih, kalau buka itu dia masih dalam range sideways gitu ya. Dalam range sideways kalau kita lihat batas atas tuh 350, kalau bawah itu 250. Jadi titik tengahnya itu 300. Jadi paling paling strateginya kalau buka itu bisa berada di atas 300, maka cenderung ke 350. Tapi kalau buka itu di bawah 300, ya dia mainnya ke 300 dan 250. Kurang lebih gitu tuh range-nya, Mbak. Oke, kurang lebih masih sideways ya untuk saat ini ya Mas Rio ya. Sideways. Ah, Tapi Mas melihat kita sebenarnya nggak bisa membandingi harga saham buka ataupun goto ya, karena kan mempunyai valuasi yang berbeda,
dan perhitungan yang berbeda. Cuman menurut Mas Rio sendiri secara sektor saham teknologi, sebenarnya minat masyarakat ini apakah memang lebih besar ke buka atau bagaimana ya, Mas? Sebenarnya kalau bicara IPO tentu lebih tertarik dibuka, tapi kalau secara kondisi sekarang di mana semuanya sama-sama di harga yang cukup rendah, well anyway terlihat dan logiknya ya adalah orang akan lebih condong ke Goto daripada buka karena lebih banyak dipakai orang di sana. Jadi dia tahu perkembangannya gimana, enaknya pakai aplikasi gimana, ya ya kita kalau kemana-kemana juga pasti banyak pakai produknya Goto kan di sana kan, kayak gitu. Iya, baik, baik. Nah, Mas selain Buka dan Goto nih, yang cukup menarik dicermati lainnya adalah MTEK dan DCII. DCII Ah, ini hangat sekali. Yang pernah masuk di jajaran Big Caps. Nah, nilai mm-mm, kapitalisasi untuk MTEK sendiri yang pernah nembus 107 triliun. 100. Oh, tapi sekarang kan udah turun nih menjadi 98 triliun. Ini gimana sih prospek sahamnya ke depan untuk MTEK? Kalau MTech itu kan dia kan lebih ke perusahaan investasi ya. Jadi tergantung dengan kinerja anak usahanya. Seperti contohnya SCMA-nya, lalu apa tadi SCMA, lalu setelah itu Bukalapaknya di sana kan. Lalu dia kan juga habis jual dana ya kalau nggak salah. Dia habis jual dana berapa triliun. Jadi harusnya itu akan jadi sentimen yang positif untuk MTech. Cuman balik lagi, sentimen di market ini sekarang belum di digital company di sana. Karena sentimen market itu lebih ke komoditi. Pertama di komoditi, di batu bara, energi itu kurang lebih di sana. Jadi jadi sektor digital itu belum terlalu tersentuh. Bahkan dari bank, perbankan pun juga market lebih cenderung ke big banks daripada digital banks di sana. Jadi pada akhirnya semenariknya MTech menjual investasinya mendapatkan cash, tapi tetap sentimen itu masih belum di digital, Mbak. Oke, baik. Itu mengenai MTech tadi ya. Kalau misalnya secara teknikal MTech-nya bagaimana nih, Mas? Kalau teknikal ya, kalau MTech kita lihat secara teknikal, nah ini kalau kita lihat udah cukup rendah. Jadi kalau MTech itu bisa bertahan di atas level 1.500 ya, bisa stay di atas 1.500. Sebenarnya secara swing itu bisa ke 1.800 masih memungkinkan. Dia kuat di Oh, atas 1.500, ke 1.800 masih possible untuk MTech. oke, baik. Sobat investor yang ingin bertanya, boleh langsung ketik di kolom komentar ya. Nanti di akhir akan kita tanyakan dengan Mas Rio. Oke, baik. Mas Rio, selanjutnya ada DCII nih. Nah, Yang awal IPO-nya tuh tahun, kalau nggak salah awal tahun 2021 ya, Mas ya. iya iya betul, luar Dan biasa. sayang sekali saya belum mengerti apa yang namanya pasar saham saat itu. Andai. Andai saja ya. Uh. Nah, untuk saham DCI ini, Mas, pernah masuk juga nih sebagai jajaran Big Caps ya, dengan market Ya, 140 triliun dan menyusut menjadi 87 triliun. Kalau ini bagaimana nih, Mas, prospeknya, Mas, ke depan? sebenarnya ini kita nggak bicara company-nya ya, kita bicara industrinya. Data center itu pasti berkembang di sana. Dan DCI kan yang menguasai ya. Saya agak lupa kita pernah meriset mengenai sebuah emiten yang dia juga mensuplai listrik ke data center. Tapi pada dasarnya kita hubung-hubungkan semuanya, DCI itu yang paling besar. Dan pada dasarnya kebutuhan untuk data center pasti akan meningkat karena setiap company akan go digital dan yang udah digital akan semakin digital. Apalagi kalau misalnya metaverse sudah mulai dipakai di mana-mana gitu ya. Itu juga pasti akan butuh server yang kuat dan lain sebagainya. Jadi itu pasti pada dasarnya akan jadi the next big thing untuk industri di sana. Nah, jadi secara prospek data center itu menarik. Tapi kalau secara emitennya, well kita tetap harus lihat dari resultnya, Mbak. Dari result keuangannya. Karena kalau kita lihat dari DCII sendiri ya, kalau lihat dari finansialnya masih tumbuh, tapi tumbuhnya stabil, bukan yang memperlihatkan sebuah lonjakan yang tinggi. Oke, baik. Kira-kira kalau untuk DCI ini masih disarankan untuk para investor retail masuk nggak nih, Mas Rio? Melihat likuiditasnya kelihatannya nggak disarankan sih, Mbak. Nggak disarankan.
Nggak disarankan ya, iya. Berarti Heeh. untuk sobat investor yang ikut IPO-nya tapi keburu lepas ya, memang sudah tidak rezeki. Tapi lumayan kan, kalau lepasnya pernah di 60.000, sekarang kan 30 ribuan. Kalau ya kan. Nah, Mas Rio, terkait metaverse nih, seperti yang Mas Rio bilang tadi kan sudah banyak digunakan ya, mungkin di seluruh dunia. Walaupun sebenarnya let's say kita ke tahap itu butuh beberapa belas tahun lagi gitu. Belum. Heeh. Untuk saham WIRG sendiri, tapi saham WIRG itu sempat benar-benar kondisinya turun menurus nih Mas, secara Ya, teknikalnya nih Mas ya, betul betul. beberapa Betul. minggu lalu. Nah itu sebenarnya bagaimana sih Mas penopang kinerja sahamnya sendiri, padahal kan metaverse ini benar-benar sedang mencuat nih. Jadi kita perlu membedakan di dalam investasi itu ada yang namanya the real bisnisnya sama kedepannya akan jadi kayak apa. Jadi kayak WIRG ini yang membuat harganya naik adalah karena kedepannya dia akan semakin bagus. Itu yang membuat market itu berbondong-bondong untuk ikutan. Tapi balik lagi bahwa kedepannya akan kayak gitu, tapi sekarangnya gimana? Nah, jadi kalau ke depannya itu belum begitu jelas, dalam arti apa? Kan orang banyak bertanya gini, apa iya metaverse bakal dipakai semua orang? Misalnya gitu loh. Apa iya di Indonesia itu akan berkembang? Kalau kita lihat misalnya di luar negeri, Amerika, oh dia berkembangnya bagus. Tapi apa iya di Indonesia akan sebagus Amerika? Karena apa? Budaya beda, ya kan? Segala hal pasti totally berbeda gitu kan. Nah, jadi itulah yang membuat ada istilahnya apa ya? Ada kondisi di mana story-nya bagus, prospeknya menarik, tapi harga sahamnya turun terus. Karena apa? Orang yang beli-beli saham karena story, akhirnya mulai merealisasikan bahwa faktanya belum sejauh itu. Fakta itu masih di sini gitu loh. Masih di sini walaupun yes nanti akan ke sana. Nah, bisa jadi mereka melakukan profit taking dulu atau rebalancing di portfolio mereka karena harga saham udah naik terlalu tinggi gitu, Bang.